Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Imam Mustaqim dari kelompok 8A akan menjelaskan hasil diskusi artikel kami yang berjudul Eksistensi Pendidikan Diniyah dalam Menghadapi Degradasi Moral di Era Revolusi 4.0. 4.0. Eksistensi pendidikan diniyah dalam menghadapi degradasi moral di era revolusi industri 4.0. Dalam artikel kami akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama adalah pengertian madrasah diniyah, yang kedua pendidikan karakter, yang ketiga pengaruh globalisasi terhadap pendidikan, dan yang terakhir pendidikan diniyah di era revolusi. Yang pertama akan saya menjelaskan madrasah diniyah. Madrasah diniyah adalah tempat pendidikan yang memberikan pendidikan dalam dan pengajaran yang berada di bawah naungan Kemenak. Nah, pendidikan diniyah ini dibagi menjadi banyak, antaranya madrasah diniyah ibtida, sanawi, aliyah, muallim, muallimat, dan diniyah yang lainnya. Diniyah ini merupakan suatu lembaga yang tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sekaligus tujuan dari berdirinya pendidikan diniyah antara lain yang pertama yaitu ibadah untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu penyebaran agama, ilmu agama kepada peserta didik, dan yang ketiga yaitu untuk merealisasikan kegiatan kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi visi dan misi pendidikan diniyah yaitu selain untuk mencetak kader-kader penerus bangsa, peserta didik yang mumpuni dalam hal umum, juga mengharapkan kepada peserta didik untuk memumpuni dalam hal keagamaan. Jadi antara dunia akhirat bisa berimbang. Yang kedua adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter artinya mendidik sifat atau akhlak seseorang. Dalam pendidikan karakter ini macam-macam implementasi ya. Contohnya pendidikan dengan keteladanan. Yang pertama adalah contohnya Nabi sering berzikir kepada Allah. Intinya Nabi mengajarkan kepada umat, sahabat, dan tabi'in, dan kepada kita semuanya untuk selalu berzikir. Nabi Muhammad adalah sebagai pendidik. Nabi Muhammad adalah sebagai teladan atau uswah yang bisa kita tiru. Yang kedua adalah Nabi sangat dermawan. Kedermawan Kanjeng Nabi bisa kita rasakan dan juga bisa kita tiru untuk menjadi suatu karakter. Karakter itu adalah kebiasaan yang sudah mendarah daging di sifat manusia. Jadi tidak lagi berpikir saya mau melaksanakan ini itu, tapi sudah spontanitas tanpa berpikir panjang. Selanjutnya Nabi lebih mementingkan orang lain. Nah, ini juga mendidik kita dalam hal kebiasaan agar kita selalu mementingkan orang lain daripada mementingkan diri kita sendiri. Selanjutnya adalah mendidik dengan kebiasaan. Contohnya pelaksanaan nilai-nilai religius dengan cara berdoa sebelum memulai dan sesudah pelajaran, sholat duha, sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah, dan masih banyak lagi yang lain. Selanjutnya pelaksanaan nilai jujur dengan cara melatih ketika ujian dilarang membawa alat komunikasi, dilarang menyuntek, dan dilarang yang lain-lain. Intinya dalam hal kebohongan. Selanjutnya pelaksanaan nilai toleransi dengan cara menghormati dengan teman yang berbeda pendapat atau berbeda paham, dan masih banyak yang lain. Silakan dibaca sendiri pada artikelnya.
Selanjutnya, pengaruh globalisasi terhadap pendidikan. Banyak sekali ya pengaruh globalisasi terhadap pendidikan, tentunya di era revolusi 4.0 ini, dikarenakan globalisasi itu adalah suatu sistem yang langsung bersentuhan dengan kebiasaan manusia. Jadi mau tidak mau akan ikut ke arus perubahan di era globalisasi ini. Apa saja? Mengapa kok kami angkat pada bahasan ini? Karena globalisasi juga berperan dalam dalam pendidikan di era revolusi industri ini. Yang pertama adalah kemudahan dalam akses informasi pendidikan. Tentu ini dampak positif daripada globalisasi. Siswa akan mudah. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Tentu saja pendidikan akan menjadi baik mutunya. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pendidik. Komersialisasi pendidikan. Nah, ini ada 4 dampak positif. Tapi selain dampak positif, pengaruh globalisasi juga akan berdampak kepada negatif. Contohnya apa? Bahaya dunia maya. Peserta didik akan mudah dengan mengakses berbagai informasi dan kemudahan hingga mereka akan lalai jika tidak ada batasan-batasannya. Selanjutnya, ketergantungan. Nah, ini sekarang maraknya game online, maraknya chattingan dan seterusnya, hingga mereka lalai akan waktu yang mengakibatkan terforsir dalam penggunaan medsos dan lupa akan pembelajaran. Yang terakhir yaitu nilai-nilai keislaman yang meredup. Nah, ini dikhawatirkan sangat berpengaruh kepada pendidikan diniyah. Maka dari itu, eksistensi diniyah sangat berpengaruh kepada peserta didik, ya, di mana pendidikan diniyah ini mementingkan atau memperdulikan kedua ilmu, yaitu ilmu umum dan ilmu agama. Jadi tidak membedakan antara ilmu umum, hanya ilmu umum saja yang diajarkan, enggak, ilmu agama saja yang diajarkan, enggak, tapi keduanya dipelajari hingga peserta didik bisa menjadi orang yang nasionalis dan juga agamis. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah ini pendidikan diniyah di era revolusi. Dalam perkembangannya, diniyah tidak hanya mengajarkan keislaman, tapi juga mengajarkan nilai-nilai sosial, seperti contohnya toleransi, gotong royong, jiwa sosial nasional, dan mengikuti perkembangan zaman. Pada dasarnya, diniyah berdasarkan pendidikan Islam yang diajarkan di pondok pesantren, dan output dari madrasah diniyah akan menghasilkan manusia yang baik seperti yang telah kita ketahui. Bahwasanya apa? Buktinya output dari pendidikan diniyah yang lulus dari pesantren-pesantren maupun pendidikan diniyah yang ada di naungan lembaga yang lain itu membuktikan kepada kita semuanya, mereka-mereka yang telah lulus itu akan interpretasinya bagus, ya. Jadi tidak seperti hanya sekolah yang di umum-umum saja atau sekolah di lulusan pondok saja. Mungkin mereka yang di sekolah umum itu yang mereka pahami secara mendetail adalah pelajaran umum, dan mungkin juga mereka yang sekolah di agama di pondok saja, nah itu hanya yang dipahami di pondok saja. Tapi madrasah diniyah ini mengacu pada dua-duanya. Jadi intinya pada pembahasan ini adalah pendidikan diniyah itu bisa berkembang dengan upaya atau usaha dari pendidik-pendidik masyarakat yang cukup kental agamanya, dan mereka tidak ingin dalam mengembangkan pendidikan diniyah ini hanya
metode menggunakan model klasik saja, tidak, tapi pendidikan diniyah ini lebih kepada modern. Mungkin dengan adanya pengaruh globalisasi ini, pendidikan diniyah bisa dikembangkan agar lebih pesat lagi. Contohnya dalam upaya penggunaan metode, praktek, demonstrasi dan seterusnya. Ketika dalam pembelajaran bisa digunakan media-media yang sangat membantu seperti komputer, seperti visual, audiovisual dan seterusnya, sehingga pendidikan diniyah ini akan lebih berkreasi, peserta didik juga senang dan materi pun akan nyaman ketika diterima oleh peserta didik, dan akhirnya output dari pendidikan diniyah itu bisa menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Mungkin cukup itu penjelasan sedikit dari saya. Lebih jelasnya silakan dibaca di artikel. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.